Ya, kembali lagi bersama saya. Jadi kali ini kita tetap belajar tentang aplikasi integrasi. Nah, di video ini kita akan belajar khusus terkait dengan user interface level integrasi ya. Oke, kita simak videonya ya. Ya, oke. Kembali lagi dengan review sebentar ya. Jadi dalam EAI ini kita bisa lihat ya di level method ini atau caranya ini ada 4 ya, ada 4 cara integrasi, yaitu integrasi di level data, kemudian integrasi di level API, kemudian integrasi level method, dan yang terakhir yang mau kita bahas hari ini adalah integrasi di level user interface ya. Mungkin adalah bahasan terakhir tentang berbagai cara integrasi, dan di kali ini kita akan khusus bahas di level user interface ya. Nah, kita sedikit juga mengulang dari video sebelumnya ya, bahwa integrasi di level user interface dilakukan ketika terutama ya di saat kondisi di luar normal. Dalam artian di sini di luar normal adalah semisal jika pihak yang mau kita akses atau informasi yang mau kita ambil itu pihaknya tidak menyediakan API, tidak menyediakan konektivitas ke database mereka. Jadi kita tidak kasih hak untuk akses API atau tidak dikasih hak untuk apalagi masuk ke database-nya ya. Maka di sini adalah jalan satu-satunya adalah mengambil data dari apa yang tampil atau apa yang tampak di tampilan atau layar dari pihak yang ingin kita akses ya. Oke, jadi gambarannya seperti ini. Ini seolah-olah seperti orang yang sedang spying atau sedang mengamati atau mata-matai istilahnya ya, mengambil data dari websitenya orang lainnya. Nah, di sini juga ada yang menyampaikan bahwa user interface level atau integrasi di user interface ini digunakan sebagai last recommendation ya, atau mungkin rekomendasi terakhir ya, ketika tidak ada di sini ada akses API, tidak ada akses database, jadi integrasi di level database tidak bisa, atau integrasi di level method pun juga tidak bisa. Jadi ketika tiga-tiganya tidak bisa kita kerjakan dan jalan satu-satunya harus integrasi di level UI, berarti kita lakukan integrasi menggunakan pendekatan UI ya. Nah, kemudian di sini ada hal yang penting ya, bahwa prinsip dasar dari integrasi di level UI adalah apa yang tampak di layar itulah informasi yang dapat diambil atau diperoleh. Jadi di sini saya ulangi kembali ya. Jadi hanya apa yang tampak di layar atau apa yang muncul di layar itulah informasi yang bisa kita ambil ya. Jadi kalau Anda bertanya mau informasi yang lain di luar itu, ya jelas tidak bisa ya. Jadi hanya informasi yang tampak di layar saja itulah informasi yang bisa diambil ya. Oke, kita kembali dengan contoh yang sebelumnya ya. Mungkin ini pernah saya sampaikan di video sebelumnya bahwa contoh misalnya ya, di sini ada sebuah aplikasi e-commerce di mana kita ingin mengambil informasi harga ya. Jadi contoh di sini adalah Samsung S9 Plus ya. Jadi mungkin di dalam sebuah e-commerce memberikan beberapa informasi harga ya. Contoh misalnya di sini ada penjual dengan harga sekian, nanti ada penjual lain dengan harga sekian, dan seterusnya ya. Nah, informasi ini akan diambil atau istilahnya di scrap, ditarik atau di spy. Nah, hasil spy-nya nanti terserah mau diolah dulu atau langsung disimpan dijadikan database harga produk handphonenya. Jadi yang tadi saya kembali dengan prinsip dasar, jadi prinsipnya seperti itu ya. Jadi kalau di sini informasinya hanya segini ya, berarti kita hanya bisa ambil di sini saja ya. Informasinya seperti ini. Jadi kalau misalnya Anda bertanya apakah saya bisa ambil ID-nya, jelas nggak ada ya, karena dia tidak memberikan informasi ID ya. Jadi benar-benar di sini hanya semuanya adalah text based ya. Jadi semuanya benar-benar text based. Jadi ya Anda harus ambilnya pun juga dalam informasi teks ya. Tinggal nanti apakah di-convert dalam angka atau integer, itu nanti bagaimana Anda mengolahnya ya. Contoh misalnya ini harganya pun masih dalam bentuk text based ya. Jadi kalau nanti Anda butuh untuk comparing kan harus saya rubah atau kita rubah dalam bentuk integer atau double ya misalnya ya, contoh ya. Jadi supaya bisa dilakukan comparing ya, mana yang lebih murah, mana yang lebih mahal ya. Karena basically yang dimunculkan di sini adalah tipikalnya adalah dalam bentuk teks ya. Nah, kemudian dalam bentuk metode pendekatan ya, ada beberapa pendekatan ya. Yang pertama adalah menggunakan
screen scraping, tadi udah sedikit saya singgung ya. Jadi istilahnya adalah scrap atau mengambil, atau istilahnya melakukan penarikan data dari apa yang tampak dari layar ya. Oke, di sini kemudian juga disebutkan dengan mekanisme terprogram. Artinya di sini kita bisa membuat program yang untuk melakukan screen scraping ini secara terprogramnya. Oke, cara yang kedua adalah kita juga bisa menggunakan middleware yang dapat menggerakkan antar muka. Jadi sebenarnya nanti seolah-olah kita juga bisa membuat sebuah sistem atau middleware yang dia bisa menggerakkan, misalnya contoh di sini menggerakkan mouse, atau misalnya nanti mengentry keyboard dan sebagainya. Jadi memerankan seolah seperti pengguna biasa ya, atau manusia biasa, padahal mungkin sebenarnya ini adalah sistemnya, atau mungkin disebut juga sebagai robot sebenarnya ya. Oke. Nah, metode pendekatan ini juga bisa dilihat dalam istilah yang lain-lain ya, seperti di sini ya. Ini sebenarnya sama aja seperti yang sebelumnya. Jadi yang pertama adalah menggunakan layar atau user interface sebagai data mentah. Yang kedua adalah menggunakan layar sebagai objek ya. Jadi kurang lebih seperti tadi ya, sama ya. Yang pertama adalah menggunakan layar sebagai data mentah, layar sebagai data, jadi informasi data itu dari layar. Yang kedua adalah lebih tinggi dari itu adalah memerankan layar sebagai objek ya. Oke. Jadi kalau di bagian yang pertama ini, seperti yang tadi kita sampaikan bahwa kita mengambil informasi teks dan mungkin gambar ya yang ada di tampilan layar ya. Kemudian di sini teksnya diuraikan, bahkan kemudian diidentifikasi. Contoh identifikasi misalnya ini apakah bagian harga, apakah ini bagian nama produk, seperti contoh tadi ya. Jadi kita identifikasi ini adalah bagian yang mana. Kemudian selanjutnya diproses dan diolah untuk pengolahan lebih lanjut ya. Keuntungannya jelas di sini lebih sederhana karena di sini hanya melakukan scraping aja ya, hanya melakukan pengambilan data apa yang terlihat di layar, yaitulah yang diambil ya. Oke, yang kedua adalah menggunakan layar sebagai objek ya. Jadi di sini mungkin lebih canggih dari skenario yang pertama. Jadi seperti yang sebelumnya adalah kita meningkatkan kemampuannya adalah memerankan layar itu sebagai objek ya, objek, sehingga dengan objek itu kita bisa contoh misalnya membuat sebuah sistem yang lebih interaktif ya. Misalnya seolah-olah kita menggerakkan mouse, atau seolah nanti kita mengentrikan sesuatu, seolah memasukkan sebuah keyboard misalnya ya. Jadi ada entryan dan sesuatu. Jadi yang tadi saya sampaikan seolah-olah di sini dia melakukan interaksi ya, melakukan interaksi dengan aplikasi atau sistem tertentu ya. Oke. Nah, kita bahas yang pertama ya. Oke. Layar atau tampilan atau UI sebagai sumber data atau sumber informasi ya. Oke, kita masuk contohnya ya. Ini sepertinya sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Contoh di sini ya. Contoh di sini kita pengen mengambil tadi ya, informasi data tadi. Data-data seperti harga, nama produk dan sebagainya, penjualnya. Nah, informasi ini kita diambil atau istilahnya di-scrap ya, di-scrap. Nah, hasil scraping ini terserah mau nanti diolah langsung atau langsung dimasukkan dalam database. Nah, itu nanti tergantung program Anda atau sistem Anda melakukannya seperti apa ya. Oke. Kemudian metode ini memang agak rentan ya terhadap tidak validnya data. Artinya gini ya, bisa jadi misalnya kita ngambilnya minggu lalu, kemudian minggu ini terjadi perubahan data lagi, terjadi perubahan informasi. Nah, kalau kita tidak melakukan scraping kembali, yang terjadi adalah informasi yang kita ambil itu adalah informasi 1 minggu yang lalu ya. Jadi ada kemungkinan tidak validnya data ya, atau isu sinkronisasi. Atau misalnya bisa jadi ini informasi yang kita ambil sebulan yang lalu, lebih parah lagi ya. Bisa jadi per hari ini terjadi perubahan, jadi tidak ada isu sinkronisasi ya. Itu mungkin salah satu kelemahan dari integrasi di level UI ya. Nah, oke, sekarang kita masuk contoh penggunaan web scraping secara umum dulu ya. Kita akan sebutkan contoh-contohnya ya. Oke, contoh yang pertama adalah price comparison atau sistem perbandingan harga ya. Jadi beberapa layanan kalau Anda lihat yang sekarang ya, nanti akan saya berikan contoh juga. Ada banyak sekarang aplikasi comparing harga itu mengambil informasi terutama harga ya, karena kita pengen jualan aplikasi yang fungsinya membandingkan harga dari berbagai tempat ya. Nah, contoh sumbernya ngambil dari e-commerce ya, atau sumber lain untuk mendapatkan informasi harga. Nah, rasanya tidak mungkin kalau kita melakukan entry-nya secara manual ya. Jadi bisa Anda bayangkan butuh berapa banyak orang dan berapa banyak hal yang harus diamati satu persatu ya. Kemudian juga harus capai ya satu-satu entry dan sebagainya. Nah, inilah peran aplikasi price comparison ya. Jadi nanti kita cek contohnya ya. Oke. Contoh kedua adalah email address gathering ya. Contoh simpelnya ya. Jadi beberapa website, terutama website corporate itu biasanya mencantumkan nama emailnya ya. Nah, bisa jadi kita bisa membuat sebuah sistem atau sebuah aplikasi web scraping yang fungsinya atau kerjaannya mengambil email-email tersebut ya.
Nah, fungsinya apa ya? Fungsinya nanti bisa kita jual kembali atau kita infokan kembali ya. Misalnya bahwa perusahaan A emailnya ini, perusahaan B emailnya itu. Dan kalau itu dilakukan secara menggunakan sistem, jadi berarti yang bekerja adalah sistemnya. Sistemnya akan mencari terus ya, mencari terus email-email alamat perusahaan milik orang lain ya. Oke, contoh selanjutnya ini juga menarik ya. Ini menarik adalah social media scraping. Ini salah satu tools yang juga menarik per hari ini. Jadi intinya adalah informasi dari sosial media itu seperti Twitter, mungkin komentar, posting orang dan sebagainya, itu bisa kita tarik atau kita bisa masukkan dan kita simpan. Mungkin ada istilah juga big data ya. Kita simpan dalam sebuah big data, kita olah untuk keperluan tertentu. Misal contoh ya, contoh untuk sentimen analisis, misalnya untuk kampanye misalnya ya. Seberapa misalnya kita lihat seberapa positif masyarakat Indonesia terhadap presiden yang sekarang misalnya ya. Jadi contoh misalnya menghitung seberapa positif atau seberapa negatif tanggapan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan sekarang misalnya ya. Atau misalnya trend analisis, sekarang yang lagi trending tentang apa misalnya. For example, hari ini yang trending terkait dengan COVID misalnya, ketika video ini dibuat trending hari ini misalnya terkait dengan COVID misalnya, COVID-19. Nah, kemudian ada juga, ini juga dipakai untuk research and development ya. Artinya gini ya, web scraping ini digunakan untuk mengumpulkan data besar, terutama misalnya data-data terkait dengan statistik ya, atau terkait dengan general information, atau data temperatur dan sebagainya. Nah, data-data ini digunakan untuk keperluan misalnya membangun survei ya, survei atau R&D ya. Jadi seperti misalnya ada sebuah sistem yang mengumpulkan data-data untuk keperluan untuk survei ya, survei misalnya berbagai macam hal bisa diambil dengan cara metode mekanisme ini ya. Nah, oke, contoh yang lain adalah job listing. Jadi job listing ini adalah bisa kita gunakan juga untuk mengambil berbagai informasi lowongan pekerjaan ya, terutama misalnya yang sudah dipost oleh masing-masing perusahaan ya. Jadi masing-masing perusahaan memunculkan informasi lowongan pekerjaan, sudah dipublish di websitenya. Nah, ini ditarik untuk dijadikan basic informasi job listing ya. Misalnya jadi ada aplikasi-aplikasi job offering atau yang menawarkan pekerjaan. Nah, itu mengambil informasinya dengan cara scraping dari website atau perusahaan punyanya orang lainnya. Ini sumbernya ya. Oke. Nah, contoh penggunaan web scraping ini contoh ya, contoh. Jadi kalau Anda googling tentang price comparison atau misalnya perbandingan harga, ini ada contoh satu misalnya yang telunjuk ya. Nah, jadi contoh misalnya di sini ya. Contoh di sini kita googling misalnya dengan contoh nama seperti ini, laptop Asus ROG bla 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 ya, misalnya contoh di sini ya. Nah, ketika kita enter nanti akan muncul data-data harga dan sebagainya. Nah, proses ini tidak langsung otomatis sebenarnya, tidak langsung ketika klik langsung searching mencari-cari, enggak ya sebenarnya ya. Jadi sebenarnya prosesnya sudah disimpan sebelumnya. Jadi si telunjuk ini sudah melakukan scraping atau mungkin bahkan melakukan dengan mengambil manual data-data terkait harga laptop di berbagai e-commerce. Jadi contoh di sini dari Shopee harganya sekian, dari Blibli harganya sekian, dari Bukalapak harganya sekian, dari JDID harganya sekian ya. Jadi bagaimana mereka mendapatkan info ini ya, disinilah peran menggunakan web scraping ya. Jadi mungkin bisa jadi ini diambil data minggu lalu, atau bahkan kalau web scrapingnya bagus mungkin ini data hari yang kemarin misalnya, jadi diupdate terus ya. Oke, dari mana telunjuk.com dapat informasi harga tersebut ya? Tadi ya saya sampaikan ya. Jadi nggak mungkin, yang jelas tidak mungkin akses langsung ke database ya, karena jelas mereka Shopee, Blibli, Bukalapak dan seterusnya itu tidak akan mungkin membukakan database mereka untuk orang lain ya, apalagi untuk misalnya telunjuk.com dan sebagainya ya. Oke, kecuali memang ada kerjasama ya, tapi rasanya per hari ini saya rasa belum ada ya, mereka belum membukakan informasi tersebut ya, kecuali dengan kerjasama tertentu dan yang dikerjasamakannya saling menguntungkan ya, ada karena membukakan API dan ada kerjasama, si telunjuk yang menarik data. Nah, hasil tarikan datanya itu nanti membayar berapa ya, dengan kita sudah kerjasama si telunjuk.com karena mengambil informasi dia harus bayar dong ke e-commerce tersebut ya. Oke, cuma rasanya sepertinya sih belum banyak atau belum banyak e-commerce yang membukakan API seperti itu ya. Jadi cara yang melakukan adalah menggunakan web scraping ya, atau kasar-kasarnya atau berat-beratnya adalah menggunakan entry manual. Cuma tadi saya sampaikan, kalau menggunakan entry manual, bayangkan mungkin kita membutuhkan berapa banyak orang untuk memantengin sebuah e-commerce, untuk mengecek terus, updating terus, dan itu sebenarnya sangat menghabiskan resource ya, sangat menghabiskan tenaga kerja ya. Oke. Jadi di sini ya saya ulangkan ya, jadi ada berapa banyak entry manual yang dilakukan, ada berapa banyak foto yang harus di-grab,
ditarik, disimpan, kemudian diupload dan sebagainya. Jadi pekerjaannya sangat melelahkan sekali ya. Makanya di sini digunakan teknologi web scraping menggunakan bot ya, atau menggunakan robot ya. Contoh yang kedua ini juga contoh yang sama ya. Ini hanya beda tempat aja. Price.com bisa Anda lihat di sini ya. Memilih ada satu produk tertentu ya. Ada satu produk tertentu, di sini muncul pilihan beberapa harganya ya. Ada yang ini dan sumber informasi beda-beda ya. Ada dari Tokopedia, ada dari Lazada, ada dari Shopee. Kemudian bahkan pilihan tokonya mungkin juga ada beberapa misalnya ya. Nah, di sini adalah contoh bagaimana aplikasi atau sebuah startup atau sebuah sistem seperti ini menyediakan informasi di mana informasinya itu dikolek atau diambil dari beberapa sumber data yang lain atau e-commerce yang lainnya. Jadi bisa Anda bayangkan kalau mereka tidak menyediakan informasinya, mau tidak mau yang kita lakukan adalah di-scrap ya, di-scrap dari halaman website mereka secara langsung ya. Oke. Kemudian ini kaitan dengan yang lain, yaitu kaitan dengan social media analytics. Ini ada beberapa contoh ya. Saya contohkan misalnya di sini adalah nolimit.id. Jadi nolimit.id ini contohnya adalah bagaimana mendapatkan data-data dari media sosial ya. Cuma di sini harus hati-hati. Memang ada beberapa media sosial yang sudah memberikan API ya. Contohnya misalnya Twitter ya. Twitter itu sebenarnya sudah ada API-nya. Jadi sebenarnya Anda tidak perlu melakukan dengan UI level integration ya. Oke. Jadi Twitter itu sudah memberikan API, Anda juga dapat menarik. Cuma yang versi free itu juga terbatas. Jadi kalau Anda pengen mendapatkan yang semua datanya, berarti Anda harus upgrade ke versi yang berbayar ya. Nah, itu salah satu contoh bagaimana provider medsos menyediakan API untuk diambil atau ditarik oleh orang lain. Karena memang dia platformnya adalah platform terbuka ya. Oke. Ada juga yang platformnya tertutup seperti IG atau Facebook di mana mereka menjaga privasi ya. Menjaga privasi, jadi kita nggak bisa sembarangan masuk menarik data, istilahnya ada ranah private, ada ranah publik ya. Tentunya untuk yang mengambil yang ranah private itu tidak akan bisa atau tidak bisa ditarik ya. Atau misalnya juga untuk yang mengambil bagian yang publik pun mereka tidak menyediakan API ya. Nah, oleh karena itu salah satu toolsnya atau caranya adalah menggunakan teknik scraping sebenarnya. Oke, salah satunya ya. Meskipun nanti ada beberapa teknik yang lain, tetapi saya yakin yang paling utama adalah menggunakan teknik scraping ya. Nah, nanti hasil analisisnya tinggal dilakukan, dikeluarkan, kemudian istilahnya kemarin kalau di bagian sebelumnya dibikin BI-nya ya, dibuat dashboard-nya, dimunculkan untuk seolah dijual ulang kepada orang lain. Oke, contoh yang lain, ini social media scraping adalah ini sebut dengan Casey ya, casey.id. Ini buatan Indonesia juga ya, social media analytics ya. Jadi ini juga unik ya, spying. Memang berarti kalau Anda lihat spying itu artinya kita tidak ada kerjasama secara langsung ya. Jadi istilahnya benar-benar spying ya. Spying, analyzing, and winning through ya. Jadi mekanisme seperti itu ya. Oke, di sini disebutkan juga tujuannya ya. Contoh di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan customer insight, increasing brand awareness dan sebagainya. Nah, kemudian juga ada competitive analysis ya. Oke, jadi bagaimana kita mendapatkan informasi terkait kompetitor Anda misalnya ya. Anda misalnya bekerja di perusahaan Honda, pengen lihat kompetitor di lawan Anda Yamaha dan sebagainya dan seterusnya ya. Itu salah satunya ya kita menggunakan tools semacam ini ya. Oke, jadi dengan cara spying untuk website yang sifatnya open ya, terutama yang sifatnya open tanpa autentifikasi. Jadi teknik spy yang lazim atau memang saat ini masih diizinkan adalah menggunakan web scraping ya. Kenapa saya sampaikan lazim? Karena kalau Anda lihat cara kerja Google dan cara kerja search engine yang lain itu juga sama ya kurang lebih ya. Mereka adalah menggunakan UI level interface ya. Jadi bagaimana mereka bisa mendapatkan informasi? Mereka tidak ada kerjasama sama perusahaan dimanapun di dunia ya. Jadi mereka bisa mendapatkan informasi website Anda yang Anda buat, mendapatkan informasi tentang yang lain ya. Mereka caranya adalah menggunakan user interface integration ya, yaitu menggunakan scraping ya salah satunya ya. Cuman karena mereka sudah canggih, kadang-kadang sebutnya agak naik ya. Jadi menggunakan istilahnya web crawling ya, web crawler. Sebenarnya hampir sama ya. Nah, atau juga misalnya kita balik lagi ke sini ya. Kita balik kembali sini adalah menggunakan komentar-komentar atau melihat komentar-komentar para pengguna di media sosial. Nah, hasil apa yang kita lihat ini nanti kita olah, dianalisis dan dikeluarkanlah menjadi sebuah social media analisis ya sebenarnya. Nah, jadi mungkin tadi sudah Anda kebayang ya bahwa pada prinsipnya web scraping itu tidak bisa digunakan untuk semua hal ya. Ada beberapa batasan ya. Contoh misalnya kita tidak bisa mengakses yang pertama ya, di mana cara masuknya harus menggunakan username dan password ya. Jadi kalau ada sebuah sistem yang ada login dan passwordnya itu sebenarnya tidak bisa kita tarik ya, karena kita harus login dan sebagainya.
apalagi itu loginnya login privasi orang, jelas kita tidak mungkin ya. Artinya contoh kalau kita mau ngambil IG-nya si A, si B, dan seterusnya itu tidak bisa ya, kecuali si A dan si B itu membuat posting yang publik di mana orang lain bisa lihat. Nah, itu beda cerita ya sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah halaman yang dituju menggunakan application firewall yang bisa mendeteksi signature atau behavior based action ya. Jadi kurang lebih dia ada firewallnya karena mungkin bisa jadi dia tidak mau di spy istilahnya. Dia tidak mau websitenya di spy. Tapi ada juga website yang membukakan diri di spy, itu tujuannya seperti tadi saya sampaikan ya. Karena memang mereka pengen diindeks atau dicatat oleh mesin pencari seperti Google, Bing, dan seterusnya ya. Jadi sebenarnya Anda bisa menentukan bahwa misalnya kalau pengen membuat website Anda ini pengen termasuk website yang pengen diindeks sama Google atau tidak ya. Jadi Anda bisa tentukan website ini seperti apa ya sebenarnya ya. Oke, jadi otomatis ketika Anda state bahwa website ini tidak pengen diindeks, ya sudah, berarti nanti tidak akan bisa di spy oleh siapapun ya, baik oleh Google pun juga tidak bisa sebenarnya ya. Kemudian halaman yang diakses menggunakan cookie ya, jelas ya, cookie itu ada mekanismenya, ada mekanisme kayak agreement dulu ya. Jadi ada agreement, jadi jelas tidak bisa ya, karena konsep dasar dari web scraping itu hanya bisa mengambil sesuatu yang sifatnya public ya, public dan open ya, artinya tidak ada agreement sebelumnya ya, tidak ada perjanjian sebelumnya. Oke. Kemudian ada juga halaman yang menggunakan fraud detection software ya, artinya ada juga sebuah website yang menggunakan anti DOS ya, anti DOS itu anti denial of service, untuk menghindari serangan bot yang kadang-kadang bot itu kan jadi berbahaya ketika mereka aksesnya jadi berlebihan ya. Jadi kalau ada sebuah bot yang aksesnya too much atau berlebihan, itu bisa dianggap sebagai sebuah fraud sebenarnya ya, sebuah gangguan. Nah, ada beberapa website yang menggunakan atau menerapkan fraud ini biasanya tidak bisa kita ambil ya. Oke, jadi itu bayangan Anda tentang web scraping. Kita lanjut untuk melanjutkan ke bahasan layar sebagai objek ya, atau kita bisa meningkatkan interaktivitas dengan layar ya sebenarnya. Nah, contoh ya, di sini kita bisa lihat bahwa layar tidak hanya sekedar sebagai sumber informasi saja, tapi kita meningkatkan levelnya bahwa layar itu sebagai objek ya, sehingga kita dapat memperlakukan interaktivitas tertentu ya. Ada interaksi seperti mengentry data atau melakukan submitting atau login dan sebagainya ya, atau logout dan seterusnya ya. Nah, dengan pendekatan tersebut maka kita dapat membuat sebuah otomasi atau robot yang kita perlakukan untuk mengerjakan sesuatu yang rutin ya, misalnya seperti itu ya. Nah, oleh karena itu mungkin ada satu teknologi yang mungkin sekarang juga lagi hit ya, ada istilah itu ini ya, RPA ya, RPA Robotic Process Automation ya. Jadi RPA sendiri sini adalah sebagai tools ya, tools untuk mengintegrasi secara UI, terutama difokuskan untuk entry data ya, input data ya. Jadi ada mekanisme entry datanya ya. Dimana di sini disebutkan ya, memang di RPA sendiri nanti juga punya kemampuan untuk screen scrapingnya juga. Jadi menggunakan tool tertentu. Tetapi di sini yang pengen ditonjolkan adalah kemampuan dia untuk entry datanya sebenarnya ya. Jadi bot RPA yang kita buat atau yang nanti Anda buat itu bisa dapat login ke aplikasi atau sistem, bahkan memasukkan data. Bahkan juga kalau misalnya diberikan kemampuan untuk mengkalkulasi, dia juga melakukan kalkulasi dan menyelesaikan tugas yang lainnya. Kemudian kalau sudah selesai, dia logout ya, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi RPA ini boleh dibilang kombinasi ya, evolusi dari tiga hal, yaitu teknologi screen scraping atau web scraping. Kemudian karena di sini ada sebuah workflow, jadi ada proses workflow. Jadi di sini adalah workflow automation ya, mengotomasi sebuah pekerjaan yang ada workflow-nya ya, ada aliran prosesnya, aliran kerjanya ya. Dan yang terakhir, kalau misalnya ditambahkan dengan kemampuan AI ya, ada kemampuan AI-nya ya, ada AI-nya bisa ditambahkan di sini ya, artificial intelligence ya. Makanya ini menarik sebenarnya ya. Oke. Nah, kemudian di sini bisa Anda lihat bahwa RPA ini juga menarik ya, kita lihat manfaatnya ya. Jadi RPA ini sangat tren hari ini ya. Jadi RPA ini sebenarnya mulai disukai, terutama karena kemampuannya membantu organisasi beroperasi lebih efisien ya, yaitu dapat mengotomasi pekerjaan clerical atau pekerjaan manual yang sifatnya repetitif atau berulang ya. Jadi bisa Anda bayangkan kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dilakukan manusia secara repetitif dan berulang, itu bisa digantikan menggunakan RPA ini ya. Jadi sifat pekerjaan yang monoton yang dapat menyebabkan orang bosan atau seorang data entry itu bosan dan sebagainya, itu bisa dilakukan menggunakan robot ya, karena kita tahu robot itu tidak pernah kenal capek, tidak pernah kenal namanya bosan ya. Nah, memang di sini kita bisa sebutkan bahwa RPA ini belum sepopuler software
enterprise semacam ERP, CRM atau BI yang kita bahas juga sebelumnya ya, business intelligence. Namun menurut data yang terbaru di Gartner ya, pertumbuhan dari RPA ini sangat menjanjikan sekali ya, bertumbuh sangat cepat. Jadi bisa Anda bayangkan kalau kita juga tidak mengikuti ini, nanti ketinggalan juga ya. Jadi nanti ada beberapa orang-orang yang sudah melakukan atau sudah implementasi RPA ini sebenarnya ya. Dan RPA ini kalau bisa saya sampaikan, ada beberapa perusahaan yang per hari ini selalu menanyakan ya, atau membutuhkan RPA ini. Artinya bahwa ini kebutuhan ini sebenarnya mulai terlihat ya, bahwa ada beberapa perusahaan membutuhkan teknologi RPA ini sebenarnya. Jadi memang karena kelebihannya ini bisa kita lihat bahwa RPA ini mungkin dapat dianggap sebagai ancaman ya, terutama bagi karyawan-karyawan yang sifatnya clerical, data entry atau data support dan sebagainya. Nah, ini memang jadi kayak menggantikan peran mereka seolah-olah seperti itu ya. Karena kita bisa lihat seperti tadi saya sampaikan bahwa robot itu tidak capek dan mungkin boleh dibilang hampir salah ya, salah entry, salah input dan sebagainya, kemungkinan salahnya juga rendah ya. Apalagi kalau dengan menggunakan ini bisa lebih cepat ya, kemampuan kerjanya jadi lebih cepat. Beda dengan manusia kan harus nunggu mengetikkan sesuatu atau copy paste tertentu jadi agak lama ya. Nah, di sini juga kita sebutkan juga ya, jadi yang di sebelumnya tidak bisa dilakukan oleh scraping atau screen scraping, ini bisa dikerjakan oleh RPA. Terutama misalnya contoh ya, kita pengen scraping ke sistem yang sudah ada username passwordnya ya, username loginnya. Jadi dengan RPA ini seolah-olah bisa dilakukan ya. Jadi ada mekanisme loginnya dulu, nanti di dalamnya baru screen scraping ya misalnya ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, benefit dari RPA sangat banyak sekali ya. Yang jelas yang pertama akurasi yang lebih akurat ya. Jadi dibandingkan manusia terutama ya, di sini lebih akurat dari error typing dan typos dan sebagainya, ini jelas karena di sini menggunakan robot mungkin tidak ya. Oke. Kemudian di sini ada improve employee moral. Jadi artinya mungkin bisa jadi nanti worker kita tempatkan sebagai yang mengawasi aja ya. Jadi tidak perlu dia mengerjakan sebenarnya. Jadi dia tinggal hanya mengawasi ya. Oke, jelas yang selanjutnya tadi sudah disebutkan tentang productivity ya. Produktivitas makin meningkat karena beberapa pekerjaan jadi lebih cepat dikerjakan dan lebih efisien ya. Kemudian bahkan ini reliable ya. Jadi kalau manusia itu ada batas waktu kerjanya, kalau menggunakan RPA bisa kita suruh kerja 24 jam tanpa berhenti, tanpa capek, tanpa bosan ya. Oke. Konsisten ya. Oke, karena pekerjaannya sama terus dan melakukan hal yang sama, dia akan konsisten ya, rutin task, same way and every time ya. Oke. Nah, kemudian ini karena ini istilahnya non-invasif ya, karena ini adalah kita mengerjakannya di level UI, artinya kita tidak menyentuh metodenya, kita tidak menyentuh database-nya, kita tidak menyentuh aplikasinya. Ada istilahnya non-invasif ya, benar-benar kita hanya seolah kayak menggunakan aplikasi seperti biasa aja ya. Jadi di sini istilahnya non-invasif teknologi. Jadi tidak injek langsung ke database, tidak menembak langsung ke metode. Jadi ada jaminan juga bahwa logikanya akan berjamin karena kita seolah-olah menggunakan aplikasinya ya. Nah, kemudian karena kita menggunakan di level API, di sini ada istilah compliant ya. Dia akan selalu mengikuti regulatory compliant. Misalnya contoh, kalau Anda lihat kalau menginputkan sebuah form kan ada syarat-syaratnya ya. Contoh misalnya kalau ada field yang nggak diisi, nanti ada error atau ada regulasi tertentu harus mengisi dengan cara apa. Nah, di sini compliant-compliantnya juga akan terpenuhi karena kita menggunakannya di level UI ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah low technical barrier. Jadi mungkin di sini ada beberapa tools yang memang mengizinkan kita tidak perlu pusing ya, tidak perlu pusing di level programming. Jadi hanya benar-benar kita membahasnya di level UI saja dan mungkin nanti fokus ke arah workflow-nya saja sebenarnya ya. Oke. Jadi bisa Anda lihat kelebihan dari RPA ini sebenarnya ya. Nah, oke, sebagai penutup dari video ini adalah kita sudah bisa melihat ya bahwa kelebihan dan kekurangan dari integrasi di level UI, di level layar istilah saya atau level tampilan adalah, jadi jelas ya keuntungannya dapat mengekstrak informasi dari aplikasi tanpa harus terhubung ke API atau database ya. Jadi salah satu tadi non-invasif ya, non-invasif. Oke. Sedangkan kekurangannya juga ada beberapa ya, sebenarnya ada banyak ya. Kemudian tidak dapat mengambil data dengan cepat. Bisa jadi karena ada beberapa screen interface yang harus diambil ya. Jadi kalau misalnya contoh yang e-commerce itu kalau page-nya ada 10, berarti kita harus bayangkan harus buka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 ya misalnya. Nah, ini maksudnya lebih cepat dibandingkan dengan yang integrasi di level API atau metode ya sebenarnya ya. Oke.
Kalau di level database kan otomatis kita sudah bisa nge-grab semua data ya dalam satu snapshot ya, satu snapshot kita langsung dapat semuanya ya. Tapi kalau di sini enggak ya, jadi harus pelan-pelan ya, diambil satu dan seterusnya ya. Oke, kemudian ketidaklengkapan informasi jika screen juga tidak diambil semuanya. Jadi kalau ada beberapa hal, misalnya kan ada beberapa screen tuh baru halaman depannya tidak detail ya. Kalau kita hanya ambil itu saja ya tidak lengkap ya. Baru kalau kita klik detailnya, nanti baru kita ambil lengkapnya. Kemudian ada juga hal lain, misalnya contoh kita membutuhkan informasi yang lain yang sebenarnya ada di database atau ada di level data yang lain yang tidak dimunculkan di level layar, itu nggak akan muncul juga sebenarnya ya. Oke. Kemudian ini di sini pun juga tidak stabil jika hati-hati ya, mekanismenya tidak diatur dengan hati-hati. Artinya bisa jadi malah nanti menjadi kekacauan misalnya ya. Contoh misalnya harusnya ngambil data harga tapi memasukkan data judul misalnya, atau mengambil pengennya data judul tetapi yang dimasukkan informasi harga. Jadi kadang-kadang bisa hati-hati ya. Kekurangan yang lain adalah pengambilan data secara terus-menerus dengan kecepatan tinggi. Jadi kalau robot Anda ini hitnya tinggi, kemudian dia terus-menerus secara tinggi, itu bisa dianggap intruder ya, jadi dianggap pengganggu sebenarnya ya. Karena pada prinsipnya kan dia jadi kayak terus-terusan mengakses website yang sama kan dengan IP address yang sama juga ya. Jadi mungkin bisa dianggap juga nanti di tingkat level security adalah DOS ya, denial of service attack ya. Jadi bisa Anda bayangkan kalau Anda dianggap robot Anda dianggap sebuah serangan, otomatis nanti Anda keblok ya. Kalau sudah keblok berarti Anda sudah tidak bisa mengakses atau tidak bisa mengambil data dari website tersebut ya. Oke, demikian dulu bagaimana kita bercerita tentang integrasi di level UI. Semoga Anda sudah semakin terbayang ya. Dengan cerita-cerita tadi Anda sudah banyak gambaran. Jadi ada dua hal yang penting ya. Menganggap layar sebagai data saja, yang kedua menganggap layar sebagai objek ya. Jadi kita bisa melakukan dengan dua hal atau dua teknik tersebut ya. Oke, terima kasih Anda sudah menyaksikan videonya. Kita sambung di video selanjutnya ya.